Saudara Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan untuk melakukan lagi perombakan kabinetnya. Kemungkinan perombakan kabinet merespons hasil survei Carta Politika yang menyebut 61,8% responden setuju perombakan kabinet. Jokowi tidak memastikan kapan perombakan kabinet akan dilakukan. Terakhir, Jokowi merombak kabinet pada bulan Juni lalu. Carta Politika menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle, Pak, di ujung jabatan? Mungkin. Kapan, Pak? Kapan, Pak, waktunya? Awal tahun? Ya, nanti. Siap, terima kasih, Pak Presiden. Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mendukung sinyal reshuffle kabinet Jokowi. Deddy menyebut perombakan kabinet bisa saja dilakukan berdasar evaluasi kinerja menteri di 2 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi agar kinerja pemerintah lebih efektif dan efisien. Reshuffle bisa saja dilakukan terhadap menteri dari parpol maupun non-parpol. Akhirnya Presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet, tentu pertimbangannya adalah dari evaluasi terhadap kinerja menteri yang bersangkutan. Terutama karena periode pemerintahan Pak Jokowi hanya bersisa kurang dari 2 tahun. Tentu beliau ingin memastikan apa yang ingin dicapai, legasi yang ditinggalkan Pak Jokowi itu benar-benar selesai sesuai dengan periode kepengurusan beliau. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menduga perombakan kabinet Jokowi mengarah pada menteri dari Partai Nasdem. Hal ini dipicu deklarasi Nasdem yang mengumumkan Anies Baswedan sebagai kandidat Capres 2024, padahal masih berada dalam koalisi pendukung Jokowi. Saudara Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan perombakan kabinet di sisa 2 tahun masa jabatannya. Siapa yang akan digeser? Kami akan bahas bersama Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan Hermawi Taslim, Wakil Sekjen Partai Nasdem dan politisi PDIP Deddy Sitorus. Selamat sore, Bang Deddy, Mas Adi, Pak Hermawi. Selamat sore semua. Sore. Kita langsung saja ke Bang Deddy dulu ya. Bang Deddy tadi mengatakan kemungkinan menteri dari non-parpol dan juga dari parpol. Kalau dari parpol siapa kira-kira? Kalau dari Pak Jarod sudah menyebut Menteri Kehutanan dan juga Menteri Pertanian. Gimana nih Bang? Ya kalau saya pertama ingin meletakkan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden karena menteri-menteri itu dipilih, diangkat, dan dievaluasi oleh Presiden. Mereka adalah pembantu-pembantu Presiden. Dan jika pun Pak Jokowi akhirnya memutuskan ada reshuffle, tentu basis pertimbangannya adalah kinerja maupun kemampuan dari menteri-menteri tersebut untuk melakukan akselerasi terhadap berbagai target yang ingin dicapai oleh Jokowi. Karena masa kekuasaan Pak Jokowi itu kan sampai, kalau saya tidak salah itu Oktober ya, 20 Oktober 2024. Jadi saya kira basis pertimbangannya tentu dari hasil evaluasi dan melihat dari kemampuan menteri yang bersangkutan. Karena begini, ini memang ada hal yang menjomplang. Kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Itu mencapai 73% hampir ya. Sementara di sisi lain, kepuasan terhadap menteri itu ada di bawah, bahkan hampir 62% responden menginginkan reshuffle. Yang kita tidak tahu dari survei itu adalah apakah keinginan untuk melakukan reshuffle itu oleh publik adalah untuk memastikan menteri-menteri yang memang tidak produktif itu diganti atau tidak. Tetapi saya tidak terlalu yakin bahwa kalaupun terjadi reshuffle itu adalah karena alasan-alasan pertimbangan politik atau kontestasi pilpres. Oke. Gitu ya. Jadi saya percaya itu akan murni dari evaluasi terhadap kinerja dari menteri-menteri. Bang Deddy, kalau dari ketua DPP-nya bilang mention gitu 2 menteri tadi dari Partai Nasdem, ini apakah dari PDI Perjuangannya sendiri yang merekomendasikan kepada Presiden bagaimana?
Saya kira PDI Perjuangan tidak akan merekomendasikan pergantian kabinet ya. Karena kita tahu bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Dan kami tahu presiden selalu mengawasi, mengevaluasi dari waktu ke waktu semua pencapaian dari para menteri-menteri itu. Jadi saya kira itu akan menjadi pertimbangan Pak Jokowi sendiri. Yang mungkin terjadi adalah Pak Jokowi kemudian bertanya kepada partai-partai koalisi yang mendukung beliau. Oke, Bang Deddy, kita ke Mas Adi dulu. Mas Adi, kalau Anda melihatnya ini apakah benar murni sebagai evaluasi kinerja menteri atau apakah ada sikap terhadap partai yang sekiranya mulai menyeberang dari koalisi pemerintah? Saya ingin komentar dua hal. Pertama, soal reshuffle kabinet itu tentu saja tidak bisa didasarkan atas survei yang belakangan ini dipublish ya, bahwa persoalan tingkat kinerja menteri misalnya tidak maksimal 62% dibandingkan sebelumnya, tentu bukan menjadi parameter untuk dijadikan alasan melahirkan reshuffle ya. Karena reshuffle itu kan the one and only hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden. Karena kalau ukurannya reshuffle, saya kira mestinya jabatan presiden 3 periode di stop, tidak perlu ada wacana itu, penundaan pemilu juga di stop, juga survei-survei mengungkap ada kecenderungan bahwa publik tidak setuju. Oleh karena itu, untuk ada reshuffle tentu karena ada alasan-alasan subjektivitas yang dilakukan oleh presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca konteks saat ini, memang rasa-rasanya isu reshuffle ini kan berhembus mengarah kepada apa yang dilakukan oleh Nasdem, melakukan deklarasi terhadap Anies Baswedan. Maju Pilpres 2024 yang akan datang. Jokowi itu tidak pernah bicara reshuffle secara terbuka. Tapi ketika Anies dideklarasikan, ini kali kedua kalinya Jokowi bicara tentang kemungkinan reshuffle. Dan pada saat yang bersamaan, ketika Nasdem mengusulkan Anies maju Pilpres, ada dua elit PDIP, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memention sejumlah menteri yang dimiliki oleh Nasdem. Beberapa waktu yang lalu kita ingat ketika Pak Hasto bilang biru lepas dari koalisi. Itu kan mengomentari karena Nasdem mengusung Anies. Beberapa waktu lalu kita Pak Jarod jelas memention kader PDIP, Pak Jarod ini kemudian menyebut misalnya dua kader Nasdem yang saat ini jadi menteri untuk layak untuk dievaluasi. Artinya itu bisa jadi kode dari Presiden Jokowi kepada Nasdem. Isu reshuffle kan terkesan ujuk-ujuk ini. Sebelum-sebelumnya kan tidak dilakukan reshuffle. Apalagi kan baru 7 bulan Jokowi itu melakukan reshuffle sekaligus akomodasi politik terhadap PAN. Biasanya ada rentang waktu yang cukup lama hingga terjadi reshuffle. Sebelumnya kan lebih dari setahun. Sebelumnya hampir 2 tahun juga tidak ada reshuffle. Kalau bicara tentang evaluasi kinerja, saya kira bukan hanya Menteri Nasdem yang layak untuk dievaluasi. Bahwa terjadi krisis pangan, ya. Oke, kita ke Pak Hermawi, Mas Adi. Pak Hermawi tadi benar ini sepertinya kode dari Presiden Jokowi untuk menyingkirkan Nasdem. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi Pak Jokowi itu kan merespon pertanyaan. Kalau kita ikuti pemberitaan, ini bukan yang pertama kali. Setiap ditanya reshuffle, Bapak Presiden selalu bilang mungkin. Tetapi saya setuju dengan Deddy tadi, reshuffle itu kan basisnya kinerja. Nasdem sejak awal menempatkan kader-kadernya di kabinet itu kan atas permintaan. Dan kita tanpa syarat. Dan kita pernah mengalami. Nasdem pernah mengalami di reshuffle dan bagi kita sih oke-oke aja. Dan saya juga tidak begitu yakin sinyalemen Adi bahwa ini sinyal dari presiden. Presiden kita tidak akan seperti itu. Bahwa ini komentar dari seorang politisi senior, Mas Jarod. Dan itu kan pandangan pribadi. Pernyataan-pernyataan seperti ini kan bukan pertama kali. Beberapa bulan yang lalu Hasto kan sudah berulang-ulang menyanyikan lagu yang sama. Tetapi poin saya adalah bahwa kami akan terus bekerja di dalam pemerintahan ini sebagai bagian dari pemerintahan. Terus bekerja. Kalau soal reshuffle atau tidak reshuffle itu sepenuhnya kewenangan presiden. Silakan Bapak Presiden mengevaluasi. Oke, tapi Pak Hermawi kan ini momennya dekat dengan kemungkinan ataupun naiknya isu reshuffle ini dengan deklarasi Anies Baswedan dari Partai Nasdem. Oh, deklarasi Anies Baswedan sudah bulan Maret, sudah 2 bulan. Dan sejak itu kan banyak hal-hal yang seperti ini yang diungkapkan oleh kawan-kawan pengamat dan partai lain. Dan tidak ada masalah buat kita. Ini kan soal pilihan. Yang jelas sampai sekarang kami tetap bersama Pak Jokowi. Kontrak kita, komitmen kita sampai 2024.
Oke, Nah, Pak kemudian Hermawi. sebentar, saya belum selesai. Silakan. Jadi apa yang berkembang ini kan bagian dari upaya-upaya pembentukan opini is oke saja, tapi kita percaya presiden kita nggak bisa diintervensi oleh siapapun di Republik ini. Beliau yang pangkatnya paling tinggi di Republik ini. Jadi ya kita lihat saja. Yang jelas kalau berbasis kinerja, kalau penilaiannya berbasis kinerja, kami optimis. Karena menteri-menteri kami itu selain dievaluasi oleh pemerintahan, kami juga punya raportnya sendiri, kami punya mekanisme untuk mengevaluasi mereka, dan secara rutin kita juga menulis laporan tentang kinerja mereka. Jadi kalau basisnya kinerja itu kan kewenangan presiden. Tapi kalau basisnya politik saya kok tidak yakin ya, kok tidak Oke. yakin. Baik, Pak Hermawi, kita ke Bang Deddy. Bang Deddy, betul kalau dari PDIP memandangnya seperti itu? Ya, saya kira pada seperti fundamentalnya kan tadi ya. Yang pertama bahwa itu adalah kewenangan penuh presiden. Dan presiden pasti membutuhkan di masa waktu yang semakin pendek ini, dengan begitu masih banyaknya PR-PR yang tertunda dan berbagai hingar-bingar tentang kontestasi politik 2024. Saya kira tentu presiden akan melakukan penelaan yang mendalam ya. Jadi bukan karena survei ya. Tapi saya kira Pak Jokowi bukan kali ini aja bicara tentang reshuffle. Kalau ini memang ya beliau di doorstop oleh wartawan gitu. Tapi pernah juga Pak Jokowi ya ketika kita pandemi itu langsung bicara dia sendiri tuh yang pertama bicara akan melakukan reshuffle. Nah ini kan juga bagian dari Pak Jokowi mendorong menterinya untuk bekerja lebih keras pada waktu itu. Nah, jadi kita belum bisa memastikan, tapi kita bisa melihat kebiasaan Pak Jokowi bahwa beliau mengganti bongkar pasang kabinet itu tentu acuannya adalah kinerja yang baik, dan tentu satu lagi karena ini mendekati pemilu tentu soliditas daripada kabinet dalam mengeksekusi seluruh target-target yang ditetapkan menjelang berakhirnya periode pemerintahan Pak Jokowi. Oke, Bang Deddy, kita ke Mas Adi. Mas Adi, kalau dari Nasdem kan membentuk koalisi perubahan, artinya ke depan mungkin ada yang berubah ataupun perubahan yang benar-benar diubah dari Partai Nasdem dan artinya sudah siap keluar dari koalisi pemerintah. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda. Anda kembali di Kompas Petang, kita masih membahas isu reshuffle Presiden Jokowi. Masih ada Adi Praitno, Deddy Sitorus, dan Hermawi Taslim bersama kita. Kita ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, terkait dengan soliditas di kabinet, seperti apa Anda melihatnya? Apakah masih solid? Ya, saya kira kalau sekedar soal menteri yang bekerja di kabinet, soal solid tidaknya tentu bisa dilihat secara kasat mata ya masih solid gitu ya. Tapi soliditas dalam arti satu visi bersama untuk tidak saja pada saat pemerintahan sekarang, tetapi kontinuitas daripada visi jangka panjang yang dibangun bersama sejak 2014, tentu sekarang mempunyai tantangan. Ya, itu ada resiko-resiko di sana. Dan oleh karena itulah saya meyakini bahwa tadi saya sudah bilang yang pertama tentu basisnya adalah evaluasi kinerja. Yang kedua tentu efektivitas dari masing-masing menteri. Dan yang ketiga tentu akan dipertimbangkan soliditas daripada pemerintahan. Tetapi apapun itu saya melihat bahwa Pak Jokowi belum secara serius memikirkan hal itu. Dan tapi kalaupun itu akan dilakukan, saya kira tiga hal tadi tentu akan menjadi pertimbangan dari beliau. Saya kira begitu, Mas. Continuity ataupun visi yang berkelanjutan tadi itu artinya ada tantangan di sana, artinya tidak ada visi yang berkelanjutan, Anda lihat? Ya, saya kira ada resiko-resiko ya, ada potensi-potensi gitu ya. Dan itu yang mungkin membuat ada kegusaran-kegusaran atau katakanlah keraguan. Apa kegusaran apa, Bang Deddy? Ya, soal kontinuitas tadi gitu loh. Saya kira ya Mas sudah ngerti lah apa yang saya maksud. Karena kan apa yang akan terjadi pada tahun 2024 adalah bagaimana ada dua kubu ya. Satu kubu yang menginginkan
visi jangka panjang itu memang berwujud benar-benar seperti yang diharapkan ya dari Nawacita 1, Nawacita 2, dan kemudian bagaimana kemudian justru itu yang menjadi peluru bagi kelompok lain gitu ya untuk mengubah peta jalan Indonesia di luar daripada rumusan Nawacita yang kita sepakati bersama. Koalisi Dan perubahan itu, artinya tantangannya. saya bisa saja koalisi perubahan atau koalisi yang lain. Kan koalisi perubahan kan juga belum matang, Mas. Kita Baik. juga belum tahu apakah koalisi perubahan itu akan menjadi satu motor penggerak atau apakah koalisi yang satunya lagi yang Golkar dan lain-lain, kita belum tahu. Tapi kan pada prinsipnya saya kira kalaupun Presiden akan melakukan reshuffle dan itu kan ranahnya politik ya. Dalam artian politik politik kekuasaan gitu ya. Politik bernegara gitu ya. Tentu akan menjadi pertimbangan meskipun bukan pertimbangan utama. Karena pada akhirnya kabinet itu kan bekerja berdasarkan direction dari presiden, bukan pribadi lepas pribadi. Ya, saya kira itu akan menjadi pemikiran yang mendalam lah. Jadi saya tidak melihat bahwa dinamika di dalam soal pencapresan menjadi hal yang begitu determinan sehingga memerlukan terjadinya apa yang dinamakan reshuffle gitu. Oke, Bang Deddy, kita ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda mendengar tadi, membacanya seperti apa? Continuity, visi yang berkelanjutan tadi, dan tantangannya itu seperti apa? Ya, saya mencoba menerjemahkan yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus ya. Ini menurut saya cukup sederhana. Ketika ada poros koalisi perubahan yang digagas oleh Nasdem, kemungkinan bergabung PKS dan Demokrat, tentu yang dimaksud dengan continuity program itu wajar kalau dianggap was-was. Karena koalisi perubahan itu kan mengasumsikan dia adalah opposite, dia adalah antitesa dari apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Mungkin Nasdem tidak mau secara konfrontatif, Anies juga tidak mau diposisikan konfrontatif berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Tapi kalau kita melihat basis konstituennya PKS, elit-elit PKS, elit-elit Demokrat, basis konstituennya Demokrat adalah mereka yang menganggap bahwa Nawacita Jokowi, Nawacita 1 dan 2 itu adalah proyek gagal yang harus digantikan. Itu yang sebenarnya sepertinya dikhawatirkan betul, was-was betul bahwa poros koalisi pemerintah saat ini yang di dalamnya salah satunya PDIP, khawatir kalau di 2024 pemenangnya adalah poros perubahan, maka semua legasi yang dilakukan oleh Jokowi itu akan berantakan, babak belur. Itu yang disebut dengan peta jalan Indonesia akan berubah. Biasanya ke kiri, dia akan ke kanan karena ganti rezim. Kan begitu sebenarnya. Oleh karena itu saya membaca ketika ada reshuffle, isu reshuffle kali ini, itu memang sangat lekat dengan konteks politik yang berkembang dewasa ini. Terutama ketika Nasdem secara terbuka mengusung Anies Baswedan. Sosok oposisi yang ini memang selalu dihadap-hadapkan dengan Jokowi. Karena kalau bicara tentang kinerja, Mas, bukan hanya pangan. Saya kira juga ketenaga kerjaan. Sekarang banyak orang nganggur. Tentang kinerja di bidang sosial, kemiskinan juga bertambah. Krisis energi juga terjadi. Oke, Mas Adi, kita tanya tanggapannya seperti apa, Pak Hermawi. Pak Hermawi. Ya, jadi pertama saya mau klarifikasi Adi dulu. Koalisi perubahan yang sedang kami gagas bukan merupakan antitesa dari Jokowi. Itu penting ya. Sudah ada, dulu ada pernyataan, kemudian ada penegasan bahwa itu tidak mewakili visi Nasdem. Yang kedua, hidup ini kan sebuah perubahan. Hidup ini sebuah perubahan, sebuah perjalanan perubahan. Kalau kami berulang-ulang mengatakan, bahkan ketika mendeklarasikan Anies, kita sudah mengatakan kita tetap bersama Jokowi sampai 2024. Dan kontrak kita memang sampai 2024. Republik ini terlalu sederhana kalau diurus oleh 1-2 kelompok. Kita mesti merangkum semua potensi bangsa untuk apa? Untuk kemajuan. Untuk mengantar Republik ini ke arah yang lebih baik. Sekali lagi saya koreksi tadi, koalisi perubahan bukan merupakan antitesa dari pemerintahan Jokowi. Kami bagian dari pemerintahan Jokowi. Nah, kemudian ini sebenarnya kan tidak perlu rame. Reshuffle ini kan sesuatu yang terus ada kan dari jilid 1, jilid 2 dan berkali-kali. Dan alasannya juga macam-macam. Tapi saya setuju dengan Deddy tadi bahwa reshuffle itu kalau bukan karena berhalangan tetap, tindak pidana korupsi, kinerja, tidak ada yang lain. Nah, upaya-upaya. Tapi kan alasan politis tetap ada. Sebentar dulu, upaya-upaya penggiringan ini kan, seperti pernyataan Pak Jokowi itu kan dia di doorstop. Dia punya hak, masa bilang tidak? Masa bilang tidak? Dan itu bukan pertama kali terjadi.
Dan suara-suara ini juga bukan pertama kali disuarakan. Sebelumnya kita tahulah, berulang-ulang itu dari teman-teman dari partai yang sama. Jadi poin saya enggak usah kita bikin rame, kita tunggu saja, kita masing-masing bekerja dengan strategi masing-masing dan kami ingin membuktikan bahwa kami tetap bersama Jokowi sampai 2024. Oke, siap. Pak Hermawi bilang tetap solid dengan Pak Jokowi sampai 2024. Iya, pasti. Kita ke Bang Deddy. Bang Deddy, bagaimana kalau tetap continuity dan juga visi yang berkelanjutan, tapi harus ada perubahan, seperti apa? Ya, saya kira itu kan dilema bagi Nasdem sendiri ya. Karena Demokrat dan PKS setiap hari secara vulgar, secara konfrontatif selalu kan mengatakan mereka adalah punya genetika yang sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Yang sederhana saja, misalnya sikap mereka terhadap pembangunan infrastruktur, sikap mereka terhadap pembangunan IKN. Itu kan semua vis a vis konfrontatif dan sangat berbeda gitu. Jadi ya Nasdem ya mungkin sebagai entitas sendiri gitu. Tetapi kan kemudian nanti apakah Nasdem yang menjadi nakoda daripada koalisinya itu, atau Aniesnya, atau AHY-nya, atau PKS-nya, atau siapa, kan kita belum tahu. Tapi kalau sampai sekarang komitmen Nasdem seperti itu, ya silakan. Biarlah presiden yang melakukan penilaian gitu ya, bukan kita gitu. Jadi saya kira ya silakan, oleh zaman nanti kita akan menilai oleh waktu, tetapi kan tidak bisa dilepaskan apa yang setiap hari dilontarkan di ruang publik oleh bagian-bagian dari kelompok koalisinya kawan-kawan kita di Nasdem gitu. Dan itu secara diametral berbeda gitu. Oke, Bang Deddy, kita ke Mas Adi. Mas Adi, dengan segala kondisi saat ini, apakah soliditas ini bisa akan terus... Mohon maaf, Mas. Ya. Mohon maaf, saya harus segera mengikuti misa. Saya izin undur diri dulu. Baik. Mohon maaf. Selamat merayakan Natal, Bang Deddy. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Saudara, kita tutup dialog terkait dengan isu reshuffle Presiden Jokowi ini. Sebelumnya sudah ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, politisi PDIP Deddy Sitorus yang harus beribadah Natal, dan Pak Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.